Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Seseorang bernama Kilanta Gaini datang dan memberikan kesaksian bahwa Andika tidak bersalah. Apa yang akan dilakukan pendekar selebor selanjutnya? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Di pantai barat Buleleng, ombak susul-menyusul menepis jutaan buih ke tepian. Deburnya menciptakan irama alam teratur, seakan tetabuhan genderang dari alam jauh tak tergapai mata. Tebaran pasir putih di mana-mana membersihkan cahaya-cahaya kecil kala sinar mentari senja menimpa bagai timbunan permata halus berkilau menawan. Di bibir pantai, jejak memanjang terlihat, asalnya dari seretan peti mati besar yang ditarik dua lelaki. Siapa lagi kalau bukan sepasang datuk karang? Apakah anak itu telah membohongi kita, Kang? Ungkap Gumbala. Telah lama mereka hanya memusatkan mata pada pantai, mencari kotak berukir yang diincar. Hampir sepanjang pantai kita susuri, kotak berukir itu belum juga kita temui, kata Gumbala lagi. Lalinggi tidak menyaut. Dari balik caping yang menutup wajahnya, mata lelaki itu terus mengawasi jengkal demi jengkal pantai barat Buleleng. Kita belum lagi sampai di batas pantai, Gumbala, ujar Lalinggi dingin akhirnya. Tapi kalau anak sundal itu membohongi, sia-sia saja usaha kita. Dengan begitu, kita toh hanya membuang waktu percuma, sungut Gumbala. Aku tahu, tapi percayalah, jika anak itu membohongi kita, dia harus menerima akibatnya, balas Lalinggi. Ya, aku ingin sekali menghancurkan batok kepalanya. Apakah sekarang kau bisa diam dan meneruskan pencarian? Bentak Lalinggi. Gumbala diam. Kalau Lalinggi sudah menghardik seperti itu, dia tidak berani macam-macam lagi. Dengan menekuk wajah buruknya dalam-dalam, diturutinya perintah Lalinggi. Kini keduanya meneruskan pencarian. Sampai di satu bagian pantai, mereka menemukan sesuatu yang terapung-apung di bibir pantai. Itu dia, Kang, seru Gumbala. Ya, aku tahu. Mereka pun segera mendekat. Benar. Ternyata benda terapung itu memang kotak berukir yang selama ini dicari. Tanpa menunggu perintah Lalinggi lagi, Gumbala dengan wajah berseri-seri segera menjemput kotak itu. Ini, Kang. Kotak di tangannya segera pula diantar pada Lalinggi. Periksalah dulu, Kang, pinta Gumbala lagi. Lalinggi menerima kotak itu dari tangan Gumbala. Untuk beberapa saat diteliti seluruh bagian kotak untuk meyakinkan kalau tidak keliru. Tak lama kemudian, kepala bercaping Lalinggi pun bergerak-gerak berirama. Rupanya dia mengangguk-angguk puas. Sebentar lagi, kita akan menjadi murid seorang tokoh hitam yang bakal menaklukkan dunia persilatan, Gumbala, kata Lalinggi. Selesai mengungkapkan isi hatinya, Lalinggi tertawa canggung. Hal yang selama ini belum pernah dilakukannya. Sedang Gumbala ikut menimpali tawa Lalinggi penuh kemenangan
Suaranya yang serak terdengar bagai jeritan burung pemangkan bangkai. Sekarang kita harus cepat pergi dari sini, ajak Lalinggi setelah puas tertawa. Gumbala cepat mengangguk. Maka kini keduanya pun pergi. Seperti biasa, mereka menyeret peti mati besar bersama-sama. Hanya kali ini ada satu peti kecil berukir di tangan Lalinggi. Goa Karang Hitam berada tak begitu jauh dari pantai barat Buleleng. Letaknya tepat di kaki satu bukit karang yang tak begitu menjulang. Sewaktu menemukan goa itu, Lalinggi dan Gumbala bersepakat untuk memanfaatkannya sebagai tempat menjalankan sebuah rencana. Goa ini benar-benar cocok dengan rencana kita. Kebetulan sekali, Kang, cetus Gumbala saat keduanya telah memasuki goa buntu, sedalam kira-kira 50 depa. Ya, jawab Lalinggi singkat, seraya mengangkat kayu bakar yang digunakan sebagai penerang. Dipandanginya seluruh bagian dinding goa yang dipenuhi lumut. Kita harus segera membuat api unggun. Gumbala menuruti ucapan Lalinggi. Kayu-kayu kering yang telah dikumpulkan sebelum memasuki goa segera diserakannya di dasar goa berpasir ini. Lalu mulai dibuatnya api dengan mematik-mantik 2 buah batu di atas jerami kering. Api unggun sudah menyala, Kang, lapor Gumbala. Lagi-lagi Lalinggi mengangguk lemah. Setelah itu, kayu bakar di tangannya disatukan dengan kayu api unggun. Sekarang, kau geser peti mati itu ke sini, perintah Lalinggi. Gumbala bergegas menjalankan perintah Lalinggi. Kini, peti mati besar yang selama ini selalu diseret-seret telah berada tepat di sisi api unggun. Lidah api unggun menjilat-jilat liar hendak menggapai langit-langit goa. Cahayanya menyapu sisi peti mati, membuat benda sebesar itu terlihat kian angker. Sekarang apa lagi, Kang? Tanya Gumbala. Tak ada jawaban dari Lalinggi. Lelaki itu hanya menurunkan peti berukir dari tangannya ke dasar goa. Tepat di hadapan peti berukir, Lalinggi duduk bersila. Tangannya bersidekap, sedang matanya terpejam. Ketika waktu berlalu cukup lama, tangan Lalinggi mulai bergerak ke depan. Seluruh otot-otot di tangannya mengejang. Satu telapak tangannya yang terbuka pun tiba di lubang kunci peti berukir. Tak begitu lama, telapak tangan itu menempel, maka asap putih kehitaman mengebul dari sela-sela antara telapak tangan dengan sisi lubang kunci. Prak! Tiba-tiba saja, peti berukir terbuka bersama suara berderak. Namun, hanya berupa kuakan celah kecil. Biar aku yang buka, Kang, serobot Gumbala tak sabar. Mengetahui pengunci peti berukir telah dapat dihancurkan Lalinggi. Tunggu dulu, cenggal Lalinggi cepat. Jangan berlaku ceroboh. Tangan Gumbala urung diulurkan ke peti berukir. Bentakan keras Lalinggi lumayan membuatnya kaget. Kenapa, Kang? Tanya lelaki berwajah buruk itu. Lihat saja, kata Lalinggi dengan dingin. Kemudian, laki-laki bercaping ini melepas satu pundi yang digantung di sekitar pinggang. Pundi itu kemudian digulung dengan bajunya hingga membentuk sebuah buntalan kain. Kau pegang penutup peti itu, ujar Lalinggi pada Gumbala. Kalau ku bilang buka, kau harus cepatnya membuka penutup peti itu. Ngerti? Gumbala hanya mengangguk-angguk. Siap. Lalinggi memberi aba-aba. Gumbala yang berada di belakang peti menatap Lalinggi dengan tegang, menanti aba-aba selanjutnya. Sementara Lalinggi siap dengan bantalan kain di tangan. Buka! Seru Lalinggi. Secepat kilat, Gumbala menarik penutup peti. Dalam saat yang hampir bersamaan, Lalinggi pun menekapkan buntalan kain ke mulut peti yang baru saja terkuak. Blub! Jeb! 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 Serentak suara halus terdengar. Sewaktu Lalinggi mengangkat bantalan kain dari mulut peti, terlihatlah
puluhan batang bambu beracun berwarna biru kehijauan. Gerangan, apa yang terjadi dengan Lalinggi? Apakah ada bahaya mengancam dirinya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.